Hai guys, selamat siang. Ini hari kesekian aku menjalani intermittent fasting season 2. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang mampir di video aku, baik yang udah berteman atau mungkin yang video aku muncul di timeline kalian gitu. Selamat bergabung. Perkenalkan, nama aku Monica Rosdiana, nama panggungnya Momon Tonang. Dan ini aku lagi bahas tentang intermittent fasting. Dan buat kalian yang mungkin ngikutin timeline aku gitu, postinganku itu dari intermittent fasting. Pertama sarapan, kemudian makan siang. Loh, kok bukannya makan malam tapi malah jatuh sakit gitu kan. Jadi kenapa kontennya begitu? Karena memang aku nggak makan malam, jadi nggak ada konten makan malam untuk yang beberapa postingan ini gitu. Nah, kenapa jatuh sakit? Yaitu aku nggak tahu. Aku jatuh sakit itu apa karena aku makan malam atau karena apa karena aku nggak makan malam, apa karena aku nggak makan malam atau karena faktor lain. Jadi gini ceritanya, kalau kalian ikutin ceritaku, aku itu kan kemarin makan paginya terlambat ya, itu hampir di setengah 12 atau jam setengah 12-an. Terus udah gitu makan siangnya juga mundur gitu ya, jadinya di setengah 3 kalau nggak salah. Nah, harusnya kalau ngikutin jadwal tetap aku itu kan aku terakhir makan itu jam 6 sore gitu. Tapi ternyata menuju jam 6 pun aku belum kerasa lapar. Jadi di situ aku agak galau. Ini gue mau makan tapi masih kenyang, tapi kalau nggak makan takutnya nanti aku tumbang gitu kan. Takutnya nanti aku kelaparan gitu tengah malam, nanti malah jadi gagal lagi dietnya gitu kan. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, aku minum air putih aja dulu gitu kan. Dikuat-kuatin lah gitu, apalagi memang aku lagi ada target untuk minum air putihnya tuh dinaikin gitu, karena jujur buat aku minum 2 liter air putih aja tuh susah gitu loh untuk achieve itu. Jadi aku tadi malam tuh kalau nggak salah minum air tuh 2 gelas gitu, kurang lebih 600 ml. Kemudian nah ini dia, aku takutnya aku itu sakit gara-gara kondisi badanku yang lagi kurang asupan gitu kan. Terus kemudian udara Bandung lagi dingin, aku mandi jam 9 malam pakai air dingin. Nah, takutnya itu tuh jadi kayak jadi kayak saling memicu gitu ya, karena udara dingin tubuh aku pun kekurangan kalor gitu ya, karena aku nggak makan malam. Terus juga jadi alhasil aku itu agak mungkin agak meriang nggak ya, aku lupa deh, tapi lebih ke aku meler parah. Itu jam 3 aku mau ke toilet kan, buang air kecil itu, melernya parah banget guys. Itu yang sampai yang gak enak lah, meler bersin gitu kan. Terus aku paksain tidur deh gitu. Aku sempet minum gak ya air anget, aku lupa. Tapi bangun pagi juga aku gak fresh gitu. Kemudian aku ya paling aktivitas di kasur aja gitu. Maksudnya kayak aku tetap selimutan misalnya, aku tiduran, bahkan aku sampai follow up klienku juga di tempat tidur gitu loh. Yang mana tapi aku tuh kayak tadinya tuh mau bikin udah deh, gue bakal bikin konten jam 10 gitu, jadi sarapan aja sekalian bikin konten gitu kan. Tapi ternyata enggak, ini sampai bahkan ini jam 12 siang aku belum ada makan gitu ya, kecuali tadi ini menu sarapan harusnya guys, tapi akhirnya jadi makan siang. Ini tadi aku dibeliin bubur sama kakakku, jadi sampai dengan tadi tuh aku cuma minum air putih aja, dan ini paling nyicip dikit lah gitu, hitungannya belum makan dong ya gitu, belum sarapan juga. Dan ya itu gitu, aku ternyata dengan banyaknya kegiatan membuat kita tuh jadi pikiran kita yang tadinya pengen makan tuh jadi teralihkan. Bahkan memang seperti yang kemarin aku bilang, bahwa itu harus menjadi satu habit dimana kita bahkan tidak merasa kalau kita sedang diet gitu. Emang ini kehidupan kita gitu loh, bahwa ya makan itu bukan yang utama, tapi makan itu kayak tools aja untuk kita bertahan hidup gitu loh. Dan ini aku sambil sarapan ya, aku jadi bingung ini sarapan apa makan siang. Nah, tapi aku pun jadi kepikiran guys, aku berdoa bentar.
Nah, apa namanya, aku pun juga jadi kayak berpikir apa mau diturunin gitu, karena memang intermittent fasting itu lama-lama kita tuh kayak akan apa ya, yang tadinya jendela makannya 8 jam, itu lama bisa berkurang di 6 jam, bahkan 4 jam, bahkan mungkin ada orang-orang yang udah makan 1 kali sehari. Ya, itu by time sih. Nah, oh by the way, aku tim bubur yang gak diaduk ya. Jadi aku lebih suka tuh makan yang putihnya dulu. Baru nanti mungkin setengah ke belakang baru diaduk. Nah, aku pun juga bingung ini kenapa. Apa emang udah waktunya ya gitu, it's time gitu buat aku 6 jam gitu. Aku nggak tahu. Jadi kalaupun mau 6 jam mungkin dari jam 12 ke jam 6 sore. Karena memang lebih mudah untuk menahan sarapan ya, skip sarapan daripada skip makan malam. Nah, mungkin aku mau coba untuk gimana kalau hari ini mulai intermittent ya, makan jam 12 selesai jam 6 jam. I don't know aku sanggup atau enggak, tapi nanti aku bakal kasih tahu lagi progresku. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan ternyata salah satu kenapa aku sampai ngedrop itu adalah karena aku kurang skip makan malam tadi gitu. Itu tuh sebenarnya hal yang lumrah ya. Jadi kalau aku diet apapun itu memang di awal-awal pasti ada penyesuaian. Maksudnya di awal-awal tuh pasti ngedrop gitu, karena tubuh kita yang udah terbiasa makan sejumlah kalori terus tiba-tiba kalorinya dikurangin, ya akhirnya kan tubuh kita jadi kurang panas ya gitu, jadi panasnya berkurang sehingga tubuh kita tuh harus mengalami adaptasi, dan salah satunya ya mungkin si meler itu gitu yang kayak kitanya meriang kayak ngedrop gitu. Dan ya udah nggak apa-apa dijalanin aja, jangan gara-gara itu terus berhenti, nanti nggak jadi dong dietnya kalau kita nyerah gitu. Jadi dinikmatin aja, kalaupun memang ada sakit gitu, itu kayak paling sehari sih gitu, itu hanya butuh penyesuaian aja. Jadi kalau misalnya dalam perjalanannya ada mengalami drop, itu memang bagiannya kok, karena selama aku diet apapun itu pasti ada kondisi kayak gini. Dan kalau misalnya aku udah lama, ada yang nanya, kamu kan udah lama nih intermittent, maksudnya udah berbulan-bulan nih, tapi kok bisa sampai sakit? Ya karena itu tadi, yang biasanya aku makan sampai jam 6 gitu ya, bisa dibilang sarapan, makan siang, makan malamnya tetap ada. Dan kemarin itu kan skip makan malam, berarti aku itu jam makanku cuma dari jam, saya jam 11 ya, atau setengah 12 itu sampai jam setengah 4, setengah 12 ya, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, nggak nyampe setengah 5, nggak, setengah 4, berarti cuma 4 jam aku makan tuh. Cuman mungkin aku tuh kemarin kan makannya tuh cukup konten ya gitu, jadi nasinya ada karbo, proteinnya aku makan tempe sama ayam, terus sayurnya pun itu karedok, tapi sebenarnya kan karedok itu kalorinya tinggi juga karena dia pakai bumbu kacang, dan juga untuk nguleknya itu dia pakai ubi kemarin tuh. Jadi ya sebenarnya secara kalori dia agak tinggi sih kemarin, makanya mungkin aku sampai dengan tadi itu sampai jam 12 siang aku belum makan gitu. Jadi makanya kuat mungkin ya gitu. Cuman ya bisa menjadi motivasi juga sih gitu, ternyata aku makan 4 jendela makanku 4 jam aja tuh bisa loh gitu, berarti ini 6 jam juga boleh lah dicoba gitu. Jadi nanti aku bakal kasih tahu lagi report aku progresnya udah sejauh mana nih intermittentku gitu. Nah ini tuh intermittentku yang maksudnya di yang kedua ini ke berapa ya, Senin, ini hari Kamis ya, berarti ini hari ke-11, ini hari ke-11. Dan tadi aku nimbang
itu udah turun 1 kilo lebih sih, maksudnya kayak kayak hampir 1,5 kilo gitu. Ya senang juga lah gitu, dan makanya kenapa prosesnya itu aku nggak tahu deh ini kayak apa nggak secepat yang sebelumnya, tapi mungkin ya itu gitu, maksudnya kalau di awal agak cepat mungkin karena banyak faktor sih sebenarnya. Mungkin nanti aku bahas di sesi berikutnya hal-hal apa aja yang bikin misalnya gini, perubahan penurunan berat badan di awal itu lebih cepat daripada di hari-hari berikutnya. Itu juga ada alasannya, nanti bakal aku bahas. Tadi pantengin terus video aku, dan kalau kalian suka dengan video aku, nah kesimpulan video kali ini apa sih? Ya kesimpulannya adalah ketika kita mengurangi kalori, maka kalor di dalam tubuh kita pun juga kayak menurun gitu, kurang panas, sehingga ya dalam prosesnya kalau kita sedikit agak ada meriangnya, ada meler-meler, bersin-bersin, ya itu adalah proses penyesuaian tubuh, dimana yang tadinya kita asupannya segini jadi segini, pasti kan ada perubahan. Nah itu adalah proses adaptasi terhadap proses tubuh beradaptasi pada perubahan yang ada. Jadi jangan menyerah hanya karena kita ngedrop 1 hari, lanjutkan, semangat gitu ya, karena percayalah usaha kita untuk menurunkan berat badan itu tidak akan sia-sia. Itu aja. Jadi kalau buat kalian yang suka dan merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like, share, and comment, dan di save juga. Pokoknya pantengin terus video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah, selamat makan siang.